kurikulum baru yang MBKM itu seperti itu. Untuk itu untuk kedepannya ya, ini kan hari Senin, moga-moga aja bukunya sudah istilahnya sudah sampai minggu ini, karena nunggu data jumlah mahasiswa yang KRS mata kuliah praktikum akuntansi ini. Nah, untuk minggu depan saya minta biar sama dengan mahasiswa lainnya, beri nomor urut sama nama saudara. Jadi kalau pada saat perkuliahan online itu ada nomor urut sama namanya. Kalau misalnya tidak ada nomor urutnya, ya saya skip, saya no ACC. Itu saya berlakukan mulai semester sebelumnya. Jadi kalau yang kalau anak karyawan memang tidak saya wajibkan, karena mereka untuk yang semester sebelumnya itu tidak saya wajibkan, tapi kalau untuk semester ini saya wajibkan untuk memberikan nomor urut dan nama lengkap pada saat perkuliahan online. Nah, untuk praktek akuntansi ini memang istilahnya mata kuliah yang buat saya senang, karena praktek. Kalau secara offline itu memang senang karena menyelesaikan istilahnya kasus. Jadi di mata kuliah praktek akuntansi ini, jadi saudara ini seakan-akan menjadi accounting suatu perusahaan. Nantinya pada saat saudara kerja lulus S1, itu saudara tidak istilahnya terampil dalam mengaplikasikan untuk menyelesaikan laporan keuangan perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kedepannya nanti pada saat saudara menyusun skripsi semester depan atau semester ini menyusun skripsi, itu kalau mengambil judul untuk penyusunan laporan keuangan itu tidak canggung lagi, karena sudah ada bekal dari mata kuliah praktek akuntansi ini. Karena pengalaman saya, kalau saya kan keuangan ya, saya tuh kalau diberikan mahasiswa itu yang masalah akuntansi keuangan, jadi penerapan akuntansi SHK etap, SHK MKM itu banyak mahasiswa yang belum bisa menyusun laporan keuangan. Bu, ini kok susah ya, Bu, ini kok gini ya, Bu, kok ribet ya. Itu jangan istilahnya bukan ribet seperti itu ya, kamunya sendiri yang datanya nggak lengkap untuk dapat. Aslinya nggak ribet, cuman masihnya sendiri yang dibuat ribet. Apalagi kalau dia objeknya perusahaan dagang, karena perusahaan dagang itu berkaitan sama metode periodik sama perpaktual. Dia menggunakan perpaktual atau periodik. Nah, itu pun pertama kali yang saya anjurkan ke mereka, mahasiswa bimbingan saya itu kalau mengambil judul SHK etap, SHK MKM, itu yang pertama kebijakan akuntansi, itu harus ditamakan. Jadi kalau setiap perusahaan kan, kalau setiap perusahaan itu tidak ada kebijakan akuntansi, dia tidak akan bisa menyusun laporan keuangan. Pasti itu. Nah, itu harus dibuat dulu, baru siklus akuntansinya. Oke, bisa di-share screen untuk Anissa. NIM 23 sudah. Untuk RPS-nya nggak usah, ya kontrak perkuliahannya saja yang peraturannya Anissa. PCMK-nya Anissa, jadi enak. Ya, kalau Anissa kan dicereweti, dia mental sama saya. Sebentar ya, Bu. Oke, kalau Anissa nggak bisa yang lainnya jadi operator. Semester 7 ya, semester 7 itu berarti harus prepare untuk topik skripsi.
pakai laptop saja Anissa, jangan pakai HP. Kalau pakai HP yang RPS atau yang peraturan satunya, perkuliahan, Bu? peraturannya Peraturan aja. perkuliahan. Oh iya. RPS-nya itu nanti bisa dibaca sendiri. Jadi nanti praktek akuntansinya ini sifatnya, kalau saya pinginnya kemarin sepakat pengen diskusi sama orang Pak Jono sama Pak Andrianto, pinginnya industri, akuntansi industri, cuman berhubung online, jadi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nanti pada saat mahasiswa tanya pun itu bingung nanti. Hanya kesepakatan ya perusahaan dagang. Tuh. Jadi kalau zaman saya kuliah dulu tuh saya paling senang mata kuliah praktek-praktek itu sewenang. Jadi tidak hanya istilahnya teori ya saja, itu boring. Nah, ya saya dulu kuliah teori itu boring. Jadi kalau diselingi dengan praktek, praktikum, itu paling giat saya kalau kuliah. Kenapa saya ingin tahu bagaimana penyelesaian untuk kasus ini seperti apa. Ada praktikum akuntansi jasa, dagang, industri, kemudian praktek pajak, praktek untuk audit, seperti itu. Belum, Anissa? Belum di-share, belum bisa. Bentar Bu, masih loading. Duh, elet nih laptopnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Ini bukunya memang berbayar ya, karena saya pengennya buat buku, cuman untuk buku praktek akuntansi ini saya sudah buat, cuman belum maksimal, jadi saya belum berhenti untuk memberikan kepada mahasiswa. Jadi mungkin kalau nggak setahun 2 tahun baru saya bisa. Bu, sudah muncul. Belum? Masih OTW. Masih OTW. Oh, ini udah. Bu. Agak di zoom out Anissa sedikit lagi. Sudah Bu? Oke ya, saya mulai peraturan perkuliahannya karena biasanya kalau pertama itu mahasiswa masih istilahnya belum refresh, istilahnya untuk memberikan materi, menerima materi masih belum bisa, jadi di refreshing dulu, di refresh dulu, jadi baru minggu depan baru diberikan materinya. Oke, untuk peraturan perkuliahan online sama seperti saudara pada saat kuliah Aplikom dulu, untuk lingkup gemitnya itu saudara bisa lihat di e-learning. Jadi kalau misalnya biasanya saya share ke WhatsApp grup ya, grup WhatsApp yang dibuat oleh PJMK. Ini kalau misalnya lupa itu PJMK bisa istilahnya mengambil di learning. Kemudian untuk yang nomor 2, keterlambatan, bisa di-unmute Anissa? Bentar Bu. Untuk keterlambatannya itu bisa, saya itu istilahnya tidak, ini secara teorinya saja, tapi mahasiswa kalau misalnya terlambat 1 jam ya saya ACC. Jadi ini secara istilahnya prakteknya ya saya ACC. Saya orangnya istilahnya wes biarin lah, yang penting dia istilahnya ujiannya bisa mengerjakan, ya sudah saya ACC untuk masuk ke ruang Google Meet perkuliahan online.
Untuk yang nomor 3 ya, nomor 3 untuk bukunya ini memang berbayar. Kenapa? Karena ini praktek. Jadi mungkin insya Allah ke depannya mungkin saya sama Pak Anjano sama Pak Jono mungkin bisa membuat buku. Tapi dalam istilahnya akhir sampai sekarang itu masih belum bisa karena belum maksimal, sehingga bukunya pesan. Untuk itu mahasiswa dikenakan untuk pembayaran bukunya itu 75.000. Nantinya pun itu bukunya bisa saudara ambil gitu loh. Jadi tidak kami ambil, buat apa gitu loh. Saudara bisa setelah selesai perkuliahan, saudara bisa mengambil lagi untuk dipelajari gitu, seperti itu. Nah, bukunya ini itu harganya 75.000. Insya Allah itu minggu ini sudah dipesan oleh Pak Jono. Minggu ini sudah sampai di kampus. Nah, nantinya Anissa nanti yang sebagai PJMK itu istilahnya mengkoordinir nanti mendistribusikan. Jadi nanti Anissa istilahnya siapa yang menemani Anissa untuk mendistribusikan, karena bukunya ini kan lumayan ya, 23 orang. Jadi nanti Anissa buat daftar data mahasiswa teman sekelas Anissa ya, nama, nomor nama, sama alokasinya. Alokasi itu alokasi daerahnya. Jadi disendirikan Anissa, misalkan daerah Surabaya itu berapa orang, daerah Lamongan itu berapa orang, daerah Tuban namanya Eka sama April itu berapa orang, kemudian Gresik berapa orang, seperti itu. Nantinya kenapa? Tujuannya untuk mendistribusikan buku ini. Nggak mungkin lah mereka mengambil Surabaya hanya untuk mengambil buku. Jadi kami yang akan mengirimkan ke ke lokasinya masing-masing mahasiswa, di domisilinya mereka di mana. Untuk itu jadi Anissa nanti dibuat seperti itu. Setelah perkuliahan ya, absen sama daftar mahasiswa, sana alokasinya. Nah, nanti juga ongkos kirimnya nanti kita yang menanggung. Jadi kalau misalnya ada kemarin semester 3 Bu, saya rumahnya di Kalimantan. Kalau misalnya kan ini kan sesuai, memang kan tugasnya mengerjakan instruksi yang ada di soal ya. Setiap pertemuan itu masih ada yang dikerjakan, namanya juga praktek. Misalnya kalau pertemuan ini kan saya mundur Bu, bisa kalau Surabaya ke Kalimantan itu seminggu. Kalau tugasnya itu pada saat tugas pertemuan kedua itu bukunya belum nyampe, bagaimana Bu? Nanti ada dispensasi. Jadi bisa mundur. Kalau misalnya dia bisa sama dengan temannya nggak masalah, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya istilahnya ya mundur 1 minggu, seperti itu. Jadi semua sama. Jadi saya kalau Surabaya semua, anak kelas sore kemarin tadi malam Surabaya semua, jadi aman, nggak masalah. Jadi bisa istilahnya bisa temannya bisa ketemu di mana, di rumah yang di rumah PJMK atau di mana, nanti bisa dibagikan. Karena kelas sore kan sedikit, cuman 4-5 orang. Tapi kalau misalnya yang banyak ini ya, ini yang Anissa ini harus ada yang nemani, maksudnya untuk mengkoordinir, misalnya ngepak itu mana yang daerah istilahnya klasifikasinya ya lah, kalau kasih Lamongan itu berapa orang, Gresik berapa orang dan sebagainya. Nah, untuk itu dan Anissa juga mengkoordinir uangnya. Ya, jadi ini kesepakatan saya sama Pak Andreas, saya sama Pak Andam sama Pak Jono itu dispensasi pembayaran mahasiswa itu 2 minggu dari perkuliahan pertemuan pertama. Jadi istilahnya skip dulu beli skincare, skip dulu beli baju, skip dulu beli aksesoris dan sebagainya, khusus untuk saat ini difokuskan beli buku 75.000. Itu pun bukunya kembali lagi ke masing-masing saudara. Tadi kami tidak mengambil, enggak. Ini nanti buat saudara belajar tuh. Misalnya pakai transfer ya pakai flip aja, nggak usah Bu. Kalau beda rekening gimana ya, kan pakai flip bisa. Nanti Anissa yang mengkoordinir. Jadi
Pembayarannya bisa via terserah Anissa, bisa via atau bisa TF. Kalau enak kan bisa TF ya. Itu kalau TF pakai Flip aja biar gampang. Itu ya untuk yang pembayarannya. Untuk yang bukunya ini tidak usah saya terangkan, saudara sudah semester 7 ya, semester 3 itu sudah nanti saya ulangi lagi. Jadi kalau semester 7 sudah istilahnya master itu, kalau istilahnya kalau saya dulu semester 7 itu udah istilahnya kakak kelas dari kakak kelas. Terus lagi Anissa yang ini komposisi penilaian. Nanti saya tanya-tanya untuk yang masalah akuntansi dagang atasnya. Bawa lagi. Oke. Untuk komposisi nilai sama seperti yang saya jelaskan di kelas saudara pada saat saya mengajar di kelas saudara, sama semua sama, UTS UAS itu 30%, tidak ada penambahan bagi saya untuk menambah nilai UTS dan UAS. Nilai UTS UAS itu pure dari kemampuan saudara. Bu, kalau misalnya UTS UAS-nya praktek gimana, Bu? Saya belum, nanti saya bicarakan ke Pak Amirianto sama Pak Jono gimana untuk aplikasi ke UTS UAS-nya. Kemudian untuk tugas aktivitas sama 20%. Ini individu, tidak ada namanya kelompok. Jadi tugas individu itu tugas yang setiap pertemuan itu pasti ada tugasnya. Ya, kalau saudara bisa menyelesaikan tugas dalam setiap pertemuan dan bisa menjawab pada saat online, saya tanya, saudara bisa jawab dan saudara bisa mempertanggungjawabkan kalau saudara benar-benar selesai tugas itu pada pertemuan yang ditentukan, berarti saudara saya kasih nilai 90. Tapi kalau misalnya saudara sudah selesai tetapi belum bisa menjawab apa yang saya tanya pada saat online, berarti nilainya 65. Kenapa? Bisa jadi itu nyontoh. Itu ya. Jadi saudara harus belajar PA2 tentang akuntansi dagang. Kenapa? Ini kalau pengalaman saya, kalau ada alumni gitu ya, entah alumni UPN atau alumni Muhammadiyah itu mesti tanya sama saya, Bu, kalau perusahaan dagang itu yang ditanya, kalau kita ngelamar itu apa yang ditanya? Ya dilihat dulu. Nah, masnya lamar di mana? Di perusahaan jasa, dagang, industri. Kalau perusahaan dagang ya yang sekitar ya laporan keuangan HPP, PPN, kemudian istilahnya laporan jurnalnya untuk PPN bagaimana, jurnalnya untuk apa maksudnya input sama exclude PPN seperti apa, kemudian kalau PPN-nya restitusi bagaimana, itu gimana penjelasannya, bagaimana jurnalnya, kalau PPN-nya kompensasi bagaimana jurnalnya itu seperti apa. Ya seperti itu. Ternyata pada saat mereka itu di interview di perusahaan dagang ya seperti itu. Ya Ibu, itu memang ditanya apa? Ya iya memang seperti itu. Makanya kan kalau saudara sudah semester 7, saudara sudahnya satu semester lagi sudah lulus, nah itu saudara harus prepare. Jadi ilmu saudara jangan sampai hilang. Saudara SAK, sarjana akuntansi, jangan sampai saudara pada saat lulus kuliah ditanya, pas interview ditanya, kemudian bawa alma mater, wah alma maternya yang nanti bisa malu gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kalau misalnya kalau saya nguji mahasiswa di proposal maupun skripsi itu saya tanya di apalagi skripsi ya, kok skripsi itu saya tanya komprenya. Nah, tanya ke akuntansinya. Mesti itu. Kalau proposal enggak, proposal mungkin hanya penulisan seperti itu. Tapi kalau untuk yang skripsi saya tanya ke akuntansinya. Ini bagaimana penerapan aplikasi akuntansi, apalagi nah kalau dia mengambil SAK. Nah, sewenang saya audit SAK itu mesti
Tuh, ya, nanti tuh kalau misalnya belum selesai, kemudian tidak bisa jawab, lah ini berarti nilainya bisa 60. Tuh, yang tugas individu. Kalau keaktifan, itu sama juga individu. Nah, itu ada 2. Penilaian saya ada 2. Itu pada saat penilaian di UTS. Jadi UTS-nya saya nilai penyelesaian mahasiswa dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Apakah mereka sudah menyelesaikan? Ada mahasiswa misalnya pertemuan 1 sudah selesai, 2 selesai, tapi 3 belum. Lah itu kan berarti belum penuh sepenuhnya. Berarti itu bisa mengurangi nilai keaktifan. Itu UTS. Misalkan nilai keaktifan UTS ya sudah menyelesaikan semuanya, bisa hanya 90, maksimal 90. Tapi kalau untuk UAS, karena UAS-nya kan sudah selesai semua, karena ini kan dirancang bukunya ini 2 periode, 2 tahun. Jadi saudara menyelesaikan tahun pertama untuk laporan keuangan, kemudian baru tahun kedua. Tahun kedua, tahun pertama ini data-data tidak ada jurnal, tidak ada transaksi jurnal, hanya data penyesuaian. Tapi saudara harus menyelesaikan laporan keuangan sampai jurnal penutup. Tahun kedua baru melalui suatu proses siklus akuntansi. Nah, tahun keduanya sudah selesai. Ini berarti endingnya itu saya kasih nilai 100. Jadi nilai satunya ada 2. UTS-nya 90 ditambah UAS-nya 100, berarti 90 tambah 100 dibagi 2. Tuh nilai total, nilai akhir dari nilai aktivitas. Ya, tuh. Kalau misalnya belum selesai sampai 1 sampai misalnya 14, pokoknya 14 itu berarti ya berkurang. Saya kurang nilainya 5 poin. Berarti bisa 95, bisa 90. Nah, runtun. Jadi karena ini kan kasus, jadi saudara seakan-akan jadi accounting perusahaan dagang. Di perusahaan dagang itu apa saja yang saudara ketahui. Tuh, kalau praktek perpajakan berarti saudara sebagai staf pajak ngitung tarifnya, ngitung untuk perhitungannya. Kemudian kalau accounting pajaknya baru bikin jurnalnya. Kalau staf pajak kan hanya ngitung untuk tarif pajaknya berapa yang akan dibayar. Oke? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, lanjut bawah, Nisa. Materinya kayaknya ya. Oke, ini materinya. Ya, semoga saja minggu depan sudah seperti kalau minggu depan, semoga aja minggu depan Senin ya, saudara ya, Senin. Di Senin itu semoga saja bisa dibagikan. Tapi kalau Senin belum bisa deh. Mungkin minggu depannya lagi. Nah, ini saya kasih tahu bukunya ya. Ini ya buku untuk yang semester sebelumnya deh kayaknya ini. Ini ada 6 buku. Ini saya open untuk on cam-nya. Oke, ini ada 6 buku. Buku 1 ini ya. Buku 1 ini buku informasi umum. Ini udah kelihatan ya. Ini buku profil perusahaan, kemudian dia itu akte pendirian, nomor berapa sejarah perusahaan, kemudian kode akun, kemudian akunnya, kemudian instruksi tugas yang harus saudara selesaikan. Di sini semuanya. Jadi saudara harus sering membaca buku 1. Ya, apa saja yang harus saudara kerjakan nantinya. Ya, ini harus istilahnya harus paham, harus katam lah istilahnya seperti ini. Ini buku 1, ya buku 1. Kemudian kalau sudah, ini buku kertas kerjanya, buku jurnal. Ya, ini buku jurnal. Ya, buku jurnal. Ya, buku jurnalnya. Ini juga nanti saudara juga dapat mata kuliah praktek audit. Juga sama. Nah, ini.
Nah, seperti ini buku jurnalnya. Jadi saudara, ini kertas kerjanya. Jadi saudara mengerjakan jurnal, laporan keuangan ada di sini. Ya, ada di sini semua. Ini buku kertas kerja. Kemudian ada buku besar. Ini buku besar. Segini, ini buku besar. Ini ada buku besar semua akun. Ya, ini semua akun. Ini buku besarnya. Jadi saudara mengisi di sini juga. Oke, ini ya buku besar. Kemudian ada buku pembantu piutang. Ini buku pembantu piutang sama utang. Buku supplier sama debitur. Atau sama konsumennya. Ini di sini. Seperti ini. Jadi nanti saya kalau dulu senang kuliah kayak gini senang karena praktek ini ya. Nah, seperti ini. Ini buku pembantu piutang. Nah, ini buku ceknya seperti ini. Ini buku cek. Buku cek. Jadi untuk kalau misalnya bayar pakai cek ini, bayar listrik, bayar gaji atau beli apapun pakai cek ini. Nantinya pada saat ini, sampaikan lagi akhir. Oke. Pada saat akhir periode ya pada saat akhir periode ya itu saudara hitung selisih kasnya antara di catatan atau pembukuan sama kas yang di tangan. Nah, sekarang saya tanya, misalkan saudara seorang akunting, ada istilahnya uang kas saudara itu di catatan itu 1.500.000. Kan mesti kalau saya diminta bantuan sama teman saya atau yang lainnya, mesti saya mereka suruh cash of name. Karena untuk menghindari adanya penyimpangan atau fraud. Nah, mesti saya lihat. Nah, kalau misalnya catatan antara catatan sama kas yang dia pegang. Kalau misalnya kas yang di catatan itu senilai 1.500.000 ya, tetapi yang dipegang itu 800.000 itu dijual apa enggak? Terus kalau dijual bagaimana jurnalnya? Ada yang bisa jawab? Halo, dengar nggak suara saya? Kalau misalnya di pembukuan saudara ini kan masih kalau istilahnya nantinya pada saat saudara kerja counting pada saat cash of name, kalau saya dulu saya mereka suruh ngitung cash of name-nya setiap minggu. Pasti itu saya. Pada saat hitung cash of name ya, catatannya senilai 1.500.000 saldo kasnya pada saat hitung. Tapi pada saat dipegang sejumlah 800.000. Nah, apakah itu di jurnal atau tidak? Dan mengapa di jurnal dan bagaimana jurnalnya? Mengapa tidak di jurnal? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nanti seperti itu nanti kasusnya nanti pada saat saudara mengerjakan mata kuliah praktek akuntansi. Saya kasih nilai deh nanti kalau yang bisa jawab. Halo, dia bisa jawab? Loh, kok diem? Bisa 7 loh ya. Novita, Dewi, Anissa, Dewi, Alivia, Saskia, terus apa lagi nih? Ada yang bisa jawab? Nanti kalau ini juga saudara praktek audit. Praktek audit juga sama. Kasusnya seperti di praktek akuntansi. Cuman kan kalau praktek akuntansi kan outputnya laporan keuangan ya. Kalau praktek audit kan outputnya kan opini. Nah, kayaknya itu nanti juga kebalikan. Kalau praktek akuntansi itu dia standarnya itu fokusnya ke SAK. Ya, bagaimana penyusunan laporan keuangan perusahaan A, B. Kalau audit itu flashback dari
jurnal, mengevaluasi, menganalisa dari dari laporan keuangan sampai ke jurnal, sampai ke bukti transaksi. Benar nggak akuntannya ini menjurnal sesuai dengan standar yang ditentukan? Standarnya ada 3, kode etik, kemudian SAK sama SA. Kalau dulu SPAP, standar apa ya? Akuntan publik, standar peraturan akuntan publik. Tapi kalau yang sekarang standar audit. Tuh. Ada kalau beda pedoman. Ada saya jawab? Misalnya kalau dibalik, kalau misalnya catatannya 800.000, tapi uangnya 1.500.000, itu bagaimana? Perlu nggak dibuatkan untuk jurnal? Kalau perlu, bagaimana jurnalnya? Oh perlu Bu, jurnalnya seperti ini, alasannya gini-gini. Oh tidak perlu Bu, alasannya seperti ini. Ada yang bisa jawab? Loh kok diem? Ada yang bisa jawab? Anissa, gimana Nis? Halo? Iya, Bu. Apa? Bisa di jurnal apa enggak itu? Kalau Saya selisih. coba ya, Bu. Kalau menurut saya tetap di jurnal. Jurnalnya apa? Kalau misalnya yang Karena kasus nanti pertama. kalau Kasus ya, pertama. karena alasannya dulu karena harus di jurnal itu nantinya misalnya kalau perusahaan besar kan harus tetap diaudit. Jadi kan Enggak perusahaan harus besar toh. ya, Perusahaan kecil tapi juga harus tetap diaudit. diaudit. Jadinya kan nanti kalau nggak di jurnal atau gimana kan tahu gitu loh kok bisa ada selisih jurnal selisih cash di sini gitu. Misalnya jurnalnya itu bentar Bu. Misalnya kalau misalnya kasus pertama, kalau catatannya itu 1.500.000, kemudian yang dipegang uangnya 800.000, bagaimana jurnalnya? Kalau Anissa itu perlu di jurnal karena nantinya pada saat diaudit nanti biar ada pertanggungjawabannya, alasannya ini harus di jurnal, kenapa? Karena ini, karena ini, jadi seperti itu. Jadi selainnya nanti tujuannya apa? Nanti pokoknya tujuannya biar valid, angka itu tuh biar valid gitu loh. Sesuai dari prinsip akuntansi yaitu reliability. Nah, oke. Sekarang jalannya apa? Jurnalnya kas di tangan 800, selisih kas 700, pada kas kredit senilai 1.500.000. Apa? Apa kas di tangan 800, Kas di tangan kemudian 800, selisih kasnya 700, pada kas 1.500.000. Kasnya ini kas apa? Kas di tangan apa kas kecil apa pada kasnya ini? Pada kas itu kas besar, yang kas di tangan itu berarti posisi debit sama kredit ada kasnya. Iya. Kalau selisih kasnya itu sebelah kredit juga. Selisih kasnya di debit. Oke. Kalau sekarang yang satunya, Alivia. Saya jawab. Ini Bu dalam. Yang maksudnya yang lebih tadi ya Bu, yang uangnya yang 1.500.000. Beda sama Anissa. Misalnya catatannya 800.000 yang dipegang 1,5. Berarti kas di tangannya itu 1.500.000, pada selisih kasnya itu 700.000, terus income summary-nya 800. Oke. Kalau misalnya kasusnya ini sama seperti selisih persediaan, selisih perlengkapan, nah mesti ada timbul rugi sama kelebihan sama pendapatan. Kalau misalnya kasus yang pertama itu catatannya itu senilai 1,5, ternyata yang dipegang 800.000, berarti ada beberapa catatan yang dia belum masukkan. Nah, sehingga istilahnya
kelebihan catatan. Kalau catatan berarti uangnya harus dikurangi. Jadi catatannya saya kalau catatannya 1,5 ya, berarti dia harus dikurangi, istilahnya dikurang catatannya. Jadi istilahnya itu harus sesuai dari kas di tangan yang dia pegang. Bersihnya berapa? 200.000. Berarti 200.000-nya karena catatannya itu kelebihan, berarti harus dikurangi senilai 200.000. Berarti kalau kelebihan, kasnya dikurangi catatannya, berarti di sebelah kredit senilai 700.000. Debetnya apa? Memang selisih kas. Selisih kas ini berarti masukkan ke beban. Beban lain-lain yaitu beban non operasional. Nah, seperti itu. Jadi gambarnya ibaratnya itu dia asalkan dia rugi. Sama seperti kalau di tellernya bank itu dia istilahnya ada selisih, ya seperti itu. Kalau dia selisihnya lebih, dia masukkan pendapatan, dia selisihnya kurang, masukkan ke beban. Udah beres. Jadi tidak 800 1,5 enggak, tapi selisihnya saja. Nanti pada saat di jurnal nanti kasnya sesuai yang di tangan berapa 800.000. Tapi kalau kebalikan kasnya yang di pembukaan itu 800, kemudian yang dipegang itu 1,5, berarti kan harus ditambah catatannya. Nah berarti kalau ditambah catatannya berarti kasnya dia bertambah. Setelah debit senilai berapa selisihnya 700.000. Berarti debitnya kalau ada debit ada kredit. Kreditnya apa ya? Pendapatan lain-lain masuk ke income. Kalau misalnya alif income summary berarti dia masuk bukan income summary tadi saldo laba. Saldo laba itu dikenakan koreksi kalau kesalahannya itu di periode sebelumnya. Tapi kalau periode bersangkutan tidak boleh diakui sebagai saldo laba. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saudara jadi accounting itu saudara harus bisa menyikapi kasus ini seperti selisih-selisih ini. Jadi kalau saldo laba itu dari kesalahan yang periode sebelumnya. Jadi kalau yang periode istilahnya bersangkutan tidak boleh. Sama seperti perhitungan piutang, perhitungan akumulasi penyusutan itu juga sama. Koreksinya kalau semester sebelumnya, periode sebelumnya berarti dikoreksi di saldo laba. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk selisih-selisih sama seperti persediaan. Kalau persediaannya itu dia kurang, berarti dia rugi. Kan harus sesuai fisiknya, realnya, bukan catatannya loh ya, tapi harus sesuai realitanya. Sesuai apa yang dia fisik, apa yang dia lihat, apa yang dia pegang itu secara fisiknya, bukan catatan yang diakui itu. Kalau persediaan, kayak kalau misalnya stok, kalau di audit kan ada stoker, namanya stoker ya. Stoker itu ngitung stok. Kalau nanti dilaporkan, ada selisih. Catatannya misalnya selisih catatannya 10 unit, tapi kalau di fisik itu 15 lah, itu selisihnya itu kan harus masuk pada fisiknya 15, berarti ada yang belum ditambah catatannya. Entah itu pembelian, entah itu retur, tidak tahu. Berarti harus persediaannya ditambah. Kreditnya apa ya? Pendapatan. Kelebihannya itu. Nah, seperti itu. Oke, apa ada yang ditanyakan dari sini? Sebelum saya tanya lagi. Oke, tidak ada. Saya mau tanya, apa yang saudara ketahui tentang perusahaan dagang? Sebagai item apa saja kebijakan akuntansi di perusahaan dagang? Intinya saudara tahu praktek akuntansinya ini yang harus saudara kuasai apa saja untuk perusahaan dagang. Selain HPP, harga pokok penjualan. Ada Persediaan. Persediaan apa, Vero? Persediaan itu banyak loh ya. Persediaan apa spesifiknya nanti kalau dapat bimbingan saya tanya nanti kalau skripsi di ujian skripsi. Persediaan apa? Persediaan barang dagang. Oke, apalagi? Barang dagang. Kalau persediaan dagang berarti apa yang ada di kebijakan akuntansi?
Biaya angkut. Ada lagi? Pencatatannya menggunakan perpaktual atau fisikal. Oke, pintar, Livia. Pencatatannya dia menggunakan metode periodik atau metode perpaktual. Apa lagi? 1, sudah dapat. Itu metode yang ada di kebijakan akuntansi. Ada lagi? Dapat 1 lagi. Yang bisa jawab? Itu Bu yang LIFO, VIVO itu tabu juga. Oke, itu untuk penilaian persediaannya, penilaian HPP-nya. 2. Ada lagi? Jadi harus kalau saudara di perusahaan itu saudara harus menguasai kebijakan akuntansinya, yaitu berkenaan dengan mata kuliah yang saya ajar di akuntansi keuangan menengah. Metode pencatatan yang digunakan itu apa? Selain persediaan perpaktual fisikal, kemudian HPP, apa lagi? Syarat pengiriman atau penyerahan barang, Bu. Oke, syarat pembayaran atau termin. 3. Apalagi? PPN, Bu. PPN. PPN berkenaan dia include atau exclude. Apa bedanya include sama exclude? Kalau input itu waktu dia pembelian, kalau exclude waktu dia ngejual. Ya enggak lah. Hah? Beda ya. Enggak ya. Pengiriman barang itu. Apa Vero nggak jelas? Putus-putus Vero. Kenapa? Include itu Uh-uh. harga yang dibeli atau dijual itu tidak termasuk dengan pajaknya. Kalau exclude itu belum termasuk dengan pajaknya. Oke, benar. Kalau include itu apa yang dia barang yang dibeli itu sudah termasuk pajak. Jadi tidak istilahnya itu berarti PPN harga barangnya itu dihitung sendiri, bukan istilahnya kalau exclude itu berarti harganya belum masuk PPN. Jadi 10% dari PPN-nya. Plus PPN, tapi kalau include itu sudah termasuk PPN, jadi ngitungnya dibagi. Tuh. Selain PPN itu ada namanya pencatatan persediaan, ada penilaian HPP, ada namanya termin, apalagi satunya? Apalagi? Apalagi? Syarat pengiriman loh Bu, FEB, OB, destination. Oke. Syarat pengiriman barang atau free on board. Free on board, destination sama shipping point. Itu sudah tahu bagaimana. Itu harus tahu bagaimana untuk metode perpaktualnya seperti apa, metode periode seperti apa. Jadi kalau di perusahaan dagang ya tidak dulu item barangnya. Kalau perusahaan barangnya itu yang dijual itu sedikit, itu dia menggunakan periodik aja, jangan perpaktual. Jadi kalau saya ada mahasiswa bimbingan skripsi itu kalau dia ada objeknya itu penyusunan keuangan, jadi saya perusahaan dagang saya tanya dulu, itu item barangnya banyak sedikit. Gimana ya Bu kriterianya banyak sedikit? Misalkan jual gampangannya ya, misalnya jual jilbab itu dia jual jilbab aja, jilbab Paris, kop, mama, kemudian pasmina, yaitu jilbab aja yang dia jual. Itu bisa menggunakan periodik karena itemnya sedikit. Tapi kalau dia jual jilbab, dia jual gamis, dia jual baju koko, dia jual kopiah, dia jual aksesoris, bros, kemudian dia jual manset, dia itemnya kan banyak. Nah itu menggunakan perpaktual seperti itu. Jadi itu saya bedakan, saya tanya dulu misalnya kalau mahasiswa itu dia bimbingan mengambil judul MKM atau ETA. Kemudian di perusahaan dagang juga itu harus diketahui juga apalagi yang paling krusial itu apa? Piutang. Karena di perusahaan dagang itu pasti dia adanya pembayaran dia kredit. Nah, piutang berkaitan sama metodenya apa? Metode itu sama metode gross. Apalagi metode yang digunakan metode untuk penyisian piutang tak tertagih.
Nantinya kalau saudara kerja distributor, itu juga pasti selain ngitung PPN, ngitung apalah persediaan, juga ngitung analisa umur piutang. Yang saya terangkan dulu di apa namanya di AKM itu soalnya aging schedule. Itu pasti ada distributor itu. Bagaimana istilahnya menghitung ketidaktertagihan dari konsumen. Nah, nantinya karena saudara nanti pada saat saudara di praktek audit juga sama. Jadi kalau saudara saya kasih tahu ya, kalau di akuntansi itu jurnalnya yang saudara kerjakan ya, ada jurnal umum khusus. Nah, khusus itu pasti di perusahaan dagang. Itu cirenya perusahaan dagang itu jurnal khusus. Penyesuaian, kemudian penutup, pembalik. Itu yang mesti dilakukan oleh accounting. Meskipun pembalik itu dia sifatnya optional, pilihan. Tapi kalau di audit, beda lagi jurnal yang dikerjakan. Nanti kalau saudara praktek audit pasti jurnal yang dikerjakan bukan umum, khusus tidak, tapi jurnal koreksi sama reklasifikasi. Yang saya terangkan dulu yang koreksi itu kalau jurnal yang salah, misalnya jurnal pada saat ngaudit ada jurnal yang salah misalnya, tapi jurnal yang benar itu apa, kemudian di-match-kan. Jurnal yang salah itu dibalik, kemudian yang jurnal yang salah dibalik itu di-match-kan dengan jurnal yang seharusnya. Itu menjadi jurnal koreksi. Kalau reklasifikasi itu salah tempat. Misalnya seharusnya piutang usaha diakui oleh akuntannya piutang bunga, itu salah tempat. Tapi kalau jurnal koreksi itu jurnal yang salah, dia pada saat dia menjurnal jurnalnya salah. Entah itu jurnal salah angka, salah tempat juga bisa, salah jurnal sama sekali, harusnya itu piutang pada penjualan tapi di jurnal pembelian pada utang. Itu jurnal yang harus dikoreksi. Jadi ada dua yang nantinya pada saat saudara mengerjakan di audit, koreksi sama reklasifikasi. Kalau reklasifikasi itu sama sih koreksi, cuman istilahnya kalau reklasifikasi itu salah mengklasifikasikan akunnya, rekeningnya. Itu. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Saya mau bertanya, Bu. Oke, monggo Anissa. Terkait pembelian buku tadi ya, Bu. Bentar. Kan tadi nomor nama sama alokasi tempat tinggalnya. Misalnya nih Bu, di Lamongan itu kurang lebih ada 7 orang. Nah, itu nanti waktu di packingnya itu per alamat atau hanya dikoordinasi satu alamat mahasiswa saja, Bu? Kalau misalnya daerah rumahnya nggak jauh, misalnya beda dusun ya, itu nggak masalah Nisa. Kalau misalnya Vero sama Eka kan satu, saya daerah, cuman dia beda desa gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah, kan bisa. Misalnya jaraknya kan nggak jauh, tapi kalau misalnya kok di Lamongan daerah Babat sama daerah kotanya kan lumayan jauh. Nah itu kan ya kalau saya sih terserah masnya juga. Kalau misalnya temannya Anissa bisa mengkoordinir lokasinya di satu titik ya, titik tengah ya, nggak masalah. Tapi kalau di packing jadi satu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dipisah aja loh, misalnya sesuai desanya itu baru istilahnya kalau sesuai jadi satu kan menghemat ongkir ya Anissa ya. Kalau saya sih memberi lebih bagus menghemat ongkir, jadi satu saja. Di satu misalnya ada satu orang yang bisa mempertanggungjawabkan, nantinya bisa didistribusikan ke teman lainnya. Itu aja Anissa. Kalau misalnya nggak bisa ya mau gimana lagi? Ya dibagi misalnya kalau misalnya ada empat orang yang satu tuh beda lokasi ya, dia tinggalnya di pedalaman ya. Kemudian 3-nya ini di kota, berarti harus dibagi 2. Seperti itu. Iya Bu. Dan untuk yang nomor urut itu saya
sesuaikan dengan di absen aja ya Bu ya. Nanti Yang saya kirim ke Bu Fitri. Oke, jadi maksudnya itu ya memudahkan Anissa untuk merekap absensi pada saat selesai kuliah. Jadi nanti bisa oh ini nomor urut ini berarti tidak ada, berarti itu istilahnya nggak ikut online, bukan online seperti itu. Ini memudahkan untuk PJMK pada saat dia merekap, itu aja. Ada lagi yang ditanyakan Anissa? Udah Bu, cukup. Mungkin teman-teman yang lain. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Untuk bukunya kan tadi ada 7 referensi. Itu wajib semua, tapi Enggak. Kalau sudah setuju kan terserah. Mau istilahnya kalau sudah punya yang lain ya nggak apa-apa. Yang penting saudara menguasai kasus yang ada di praktek akuntansi. Begitu. Nggak harus kok. Ya, terus ada lagi yang ditanyakan? Sebelum saya akhiri, ini ada 27 Anissa. Ini tadi Vero terpental karena sinyal ini. Ya, ini maksudnya nanti kedepannya nanti kan online ya, mungkin istilahnya sinyalnya di cari sinyal yang bagus gitu loh. Jadi kan ini saya kan kalau online kan nggak butuh waktu lama, jadi mungkin 1 jam. Jadi istilahnya mengoreksi dari sebelumnya biar lebih baik lagi gitu loh. Ini nanti bisa sharing seperti Bu kalau seperti ini bagaimana, mungkin yang seperti itu. Nantinya kan juga ada misalnya setiap pertemuan kan ada tanya jawab yang harus saya tanyakan, saudara jawab, kemudian ada ya Bu, agak susah memang Bu, harus diguritan dulu. Apanya? Vero, kalau ngomong itu Bu permisi seperti itu, jangan asal nyelonong seperti itu kan. Semua temannya kan kalau bertanya kan Bu saya maaf sama bertanya seperti itu. Mau tanya apa? Ya itu saya menanggapi yang Vero Bu. Saya itu menanggapi yang Vero susah sinyal. Itu klarifikasi. Ya memang susah sinyal Bu, harus diguritan dulu. Begitu. Bukan mau tanya Bu. Loh, kalau sinyal kan nggak Vero saja, semua kan juga sama. Tuh, sama juga kalau sama siswa lainnya saya ngajar pun juga ada yang sinyal. Kan terkendala online kan seperti itu. Nah, yang saya bilang sama mahasiswa nggak semester ini saja. Kalau misalnya ada kendala, ya paling gampang cari yang sinyalnya bagus gitu, bisa di warkop, bisa tetangganya yang ada wifi ataupun apa. Kenapa? Maksud saya tuh lebih bagus dari yang sebelumnya gitu loh. Sudah baik saudara tuh biar meskipun saudara online, saudara bisa maksimal gitu loh maksud saya. Bukan masalah ABCD guritan, enggak seperti itu. Cuman masalahnya lebih bagus, lebih baiknya itu nantinya saudara bisa maksimal dalam menerima apa yang saya jelaskan seperti itu. Kalau misalnya nggak menerima nggak masalah, cuman saya pinginnya itu selain offline, selain tidak bisa offline kan bisa online nggak masalah. Bukan alasan seperti itu. Jadi diusahakan bisa enggak sinyal yang cari sinyal yang maksimal. Semua itu enggak virusnya tapi semua sama. Semester 3 pun yang saya ajar juga sama. Seperti itu. Memang terkendala memang online seperti ini. Kalau offline sih enggak. Offline kemarin aja pada saat pembinaan itu dosen itu di ITS offline cukup ketat. Yang diutamakan itu alamat mahasiswa yang beralamat di Surabaya. Tuh yang pertama. Yang kedua, daerah lain yang memiliki keluarga di Surabaya. Itu offline-nya yang sekarang lagi dilaksanakan di ITS. Kemudian berikutnya mahasiswa harus sudah vaksin minimal 1 kali. Kalau dosennya harus 2 kali. Nah, itu pun harus melalui prokes. Jadi tidak semua mahasiswa harus semua masuk, tapi ya kalau nggak tahu ya misalnya
Jadi kalau misalnya di sini 26, yang di Surabaya 15, sisanya saya nggak ngerti. Sisanya seperti pelaksanaan kuliah seperti apa ya, online ya, ada yang offline, ada yang online. Misalnya kalau jam segini misalnya saya offline di kelas di Surabaya aja, berarti nanti jam berikutnya ya online-nya untuk mahasiswa daerah lain, seperti itu. Jadi sebenarnya memang kalau online ya seperti itu, kendalanya ya sinyal kalaupun nggak datang gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Salam Bu, mau bertanya. Ya, salam. Ya, monggo Saskia. Tadi itu kan saya masih bingung Bu, untuk nomor urut dengan online itu maksudnya bagaimana ya? Nomor urut maksudnya kan kalau di absensi kan ada nomor urutnya. Nah, nomor urutnya kan ada. Jadi nanti pada saat online saya itu misalkan Saskia nomor urut di absensi di tempat hadir itu nomor 10, berarti ditulis di name di namanya 10 titik Saskia Rama Aulia. Kemudian kalau misalnya Anissa nomor 5, berarti nanti pada saat masuk ke room Google Meet saya yaitu 5 titik Anissa Dewi. Kemudian kalau misalnya Alfia nomor 2 di absensi, urutan absensinya kan mesti ada absensinya kan di e-learning kan? Iya. Iya enggak? Iya Anissa ya. Di e-learning kan ada nomor urutnya ya Anissa ya. Iya Ibu. Lihat di nomor urut di e-learning. Saya Alfia urutannya nomor 2 di e-learning. Ya udah pada saat masuk ke saya ditulis 2 titik Alivia Intan Supami, seperti itu. Jadi nanti pada saat saya ACC atau admit untuk mahasiswa itu saya bisa lihat sesuai nggak kesepakatan yang saya berikan dari awal. Jadi kalau misalnya nggak dengar ya nggak saya admit, saya cuek aja. Meskipun dia bolak-balik WA saya nggak saya cuekin aja. Paling saya WA PJMK-nya, tolong dikasih tahu sama temannya ini untuk istilahnya kesepakatan awal saya bagaimana pada saat memasuki room Google Meet. Kalau dulu saudara mata kuliah aplikon, saudara nggak masalah, tapi sudah saya terapkan semester sebelumnya. Jadi untuk semester 1, 3 itu yang saya ajar semester sebelumnya itu yang semester genap itu saya terapkan. Cuman yang karyawan saja yang tidak mungkin untuk semester ini baru karyawan saya terapkan. Dan yang lain lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Bu Fitri izin bertanya. Oke, monggo. Kan gini Bu, saya ini satu kos 1 kamar sama Erlika kan Bu. Nah itu misalnya kalau bukunya itu belinya cuma 1 itu gimana Bu? Apa dua-duanya wajib beli Bu? Iya, wajib beli dua-duanya. Karena nanti kalau jadi 1 nilainya bagaimana? Bisa, mau gabung? Jadi dibagi 2. Mau? Nggak mau Bu. Nah, kalau bukunya gabung ya nanti nilainya juga gabung. Ya kan soalnya ngerjakannya kan barengan. Kalau nggak mau ya berarti harus beli. Jadi kenapa? Karena itu nanti juga nilainya saya nilai dari masing-masing kan nanti kalau mau UAS ya, setelah UAS kan bukunya dikumpulkan karena untuk dinilai nilai keaktifan. Saya cek dulu benar nggak dia menyelesaikan sampai selesai. Nah setelah nilai keluar KHS-nya itu saudara bisa ngambil bukunya seperti itu. Ada yang tanya lagi? Bu, saya mau bertanya. Oke, monggo. Tadi ada beberapa anak yang bilang kalau misalnya ini kan kalau Google Meet udah terhubung lewat email gitu Bu. Kalau misalkan Zoom kan dia bisa kayak ganti username waktu dia tampil di Zoom. Apa nantinya ini nggak pakai Zoom aja biar mempermudah anak-anak juga?
Kalau pengalaman sebelumnya sih, kalau Zoom itu saya nggak seneng Nisa, soalnya kan berbayar. Kalau tidak berbayar itu dia setengah jam. Pernah saya aplikasi saya terapkan itu di berapa kali sih di anak semester 1, semester 2. Itu nggak senengnya gitu. Jadi ada timingnya. Kalau setengah jam itu kelebihnya 40 menit. Kalau 40 menit nanti keluar. Nanti masuk lagi. Seperti itu. Kalau misalnya Bia Anissa mau berikan Zoom-nya ya nggak masalah. Tapi selama saya mengajar semester kemarin itu untuk username itu tidak ada masalah. Untuk istilahnya nomor urut sama nama, semester 2 itu lancar-lancar saja. Semester 2 sama 4 yang saya ajar PA sama AKM itu nggak ada masalah waktu Google Meet itu. Ya, jadi untuk teman-teman mungkin emailnya bisa diganti nanti sesuai dengan nomor urut kalian. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Emailnya namanya nggak karuan mungkin. Pakai email ini aja, nama-nama yang nama lengkapnya saja. Sama juga sama, kalau yang anak semester 2 sama 4 yang saya ajar ya, ada beberapa memang, cuman dia nggak bilang, Bu emailnya ini enggak, cuman dia resikonya ya ganti sesuai nama. Nggak tahu lagi kalau dia pakai HP, saya nggak tahu ya, atau beda atau bagaimana, cuman dia tidak menginformasikan sama saya seperti Anissa yang bilang tidak, cuman ya fine-fine aja ya, udah bisa masuk sesuai yang saya instruksikan dari awal, seperti itu. Yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin cukup, Bu. Oke, kalau misalnya istilahnya bosan sama saya, nggak apa-apa, Anissa bilang aja, Pus anak-anak bosan nanti saya alihkan ke Pak Jono atau Pak Adrianto. Ya saya fokus ke anak semester saja. Tidak, Bu, tidak bosan, Bu. mungkin selama 2 tahun lebih, ya selama 2 tahun ya, semester 1 semester 4. Jadi saya terus ya nggak apa-apa, nanti saya bilang ke Bu Zeni, ini di rolling aja, nanti apa saya nggak usah ngajar semester 7, kan satu kelas tuh kan saya ngajar, saya fokus semester 3. Jadi seneng saya, jadi biar nggak tahu Pak Jono atau Pak Andrianto yang megang itu. Oke, gitu saja. Dan mau ditanyakan lagi dari kelas semester 7A. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Berarti kalau diam berarti tidak ada yang ditanyakan. Oke, nanti kalau bukunya sudah datang saya informasikan ke Anissa untuk pengambilan bukunya. Mungkin kalau misalnya saya minggu ini nggak bisa. Kamis saya ngajar, Jumat saya ada kerjaan di luar. Jadi Senin itu pun mepet sama kuliah saudara. Mungkin nanti Anissa bisa nanti saya hubungkan ke Pak Joko. Nanti mungkin kalau bukunya sudah ada, nanti biar Anissa dikode sama Pak Joko, kode sama Pak Joko. Tuh, itu aja. Kalau misalnya hari Selasa sih saya bisa, hari Senin ke kampus. Tapi setelah ngajar siang. Tapi kalau Senin kan mepet ya, karena saudara kan kuliahnya Senin jam 9:30, yaitu nanti mungkin ya Pak Marjoko yang saya titipkan ke Pak Marjoko. Nanti Anissa saya WA. Oke, segitu aja dari saya. Nanti kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin insya Allah semoga saja bukunya sudah sampai, sudah saudara terima. Meskipun itu nantinya prosesnya mungkin seminggu ya, dalam proses istilahnya penerimaan buku. Karena kan kalau di Surabaya kan cepat, tapi kalau di daerah luar Surabaya kan agak lama. Mungkin untuk minggu depan bisa istilahnya refresh, mungkin juga refreshing materi ya, akuntansi perusahaan dagang. Baru minggu depannya baru aplikasi ke bukunya, mungkin ya kita nggak tahu untuk apa saja ke depannya bukunya sudah terima atau belum, atau sudah dikerjakan atau
masih sudah atau belum dikerjakan. Karena kalau misalnya minggu depan sepertinya belum bisa. Kenapa? Karena untuk ke daerah lain kan juga belum bisa menerima buku. Kalau daerah Surabaya kan cepat, tapi kalau daerah Sidoarjo, Gresik masih bisa, Madura masih bisa. Jadi kalau daerah Lamongan, Tuban, yang ada yang di Kalimantan, Mataram itu masih belum bisa untuk